Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Ditasari dari Prodi Akuntansi Perpajakan kelas 4D. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi biaya produksi ataupun panen, sesuai dengan bab 4 pada buku ajar yang telah disediakan. Pada usaha peternakan, pencatatan biaya produksi dan pemanenan sangat penting karena membantu perusahaan mengetahui keuntungan, menentukan harga jual, dan mengambil keputusan bisnis. Dalam PSAK 69 tentang agrikultur, seluruh aktivitas mulai dari pertumbuhan hewan hingga menghasilkan produk harus dicatat secara tepat. Konsep pertama yang perlu dipahami adalah aset biologis, yaitu hewan hidup seperti sapi, ayam, atau ikan. Aset biologis mengalami perubahan status dari fase pertumbuhan menjadi fase produktif atau siap panen. Contohnya, sapi perah dianggap produktif ketika mulai menghasilkan susu. Ayam petelur dianggap produktif ketika mulai bertelur secara konsisten. Sedangkan ayam pedaging atau ikan konsumsi dianggap siap panen ketika telah mencapai ukuran yang diinginkan pasar. Perubahan status ini penting karena memengaruhi perlakuan akuntansi. Sebelum menjadi produktif, biaya pemeliharaan akan menambah nilai aset biologis. Namun, setelah menjadi produktif, biaya tersebut menjadi biaya produksi yang berkaitan langsung dengan produk yang dihasilkan. Misalnya, PT Ternak Jaya memiliki sapi darah dengan nilai wajar 180 juta. Setelah sapi tersebut melahirkan dan mulai menghasilkan susu, nilai wajarnya meningkat menjadi 220 juta. Di sini ada selisih sebesar 40 juta yang akan dicatat sebagai keuntungan perubahan nilai wajar aset biologis sesuai dengan PSAK 69. Setelah hewan menjadi produktif, perusahaan akan mengeluarkan berbagai biaya pemeliharaan. Biaya pertama adalah pakan dan suplemen. Pakan merupakan komponen biaya terbesar karena sangat mempengaruhi hasil produksi. Ketika pakan digunakan untuk sapi atau ayam produktif, nilainya dicatat sebagai beban produksi. Biaya kedua adalah obat-obatan dan vaksin. Biaya ini diperlukan untuk menjaga kesehatan hewan dan mencegah penyakit sehingga produktivitas tetap optimal. Biaya ketiga adalah tenaga kerja langsung, yaitu upah pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi seperti pemberi pakan, pembersih kandang, atau pemilah telur dan pemerah susu. Biaya keempat adalah biaya operasional fasilitas produksi, seperti listrik dan air. Listrik digunakan untuk penerangan kandang, mesin produksi, atau pendingin susu, sedangkan air digunakan untuk kebutuhan hewan dan kebersihan kandang. Selain mencatat biaya produksi, PSAK 69 mengatur bahwa aset biologis harus dinilai menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Oleh karena itu, setiap perubahan nilai wajar harus diakui dalam laporan laba rugi. Sebagai contoh, jika nilai wajar sapi perah meningkat dari 2.200.000.000 rupiah menjadi 2.250.000.000 rupiah, maka perusahaan mengakui keuntungan sebesar 50 juta rupiah. Berbeda dengan aset tetap, seperti bangunan atau kendaraan, aset biologis tidak disusutkan. Nilainya disesuaikan berdasarkan kondisi pasar dan produktivitasnya. Ketika hewan produktif sudah tidak lagi memberikan hasil yang optimal, perusahaan dapat melakukan peremajaan atau penggantian induk. Biaya pembibitan atau hewan baru tidak dicatat sebagai beban, tetapi dicatatkan lagi sebagai aset biologis yang akan dinilai kembali berdasarkan nilai wajarnya. Selanjutnya, setelah produk dihasilkan, terdapat biaya yang berkaitan dengan proses pemanenan dan pengolahan awal. Pada usaha ayam pedaging, terdapat biaya pemotongan. Pada usaha ayam petelur, terdapat biaya pencucian dan pemilahan telur. Sedangkan pada usaha sapi perah, terdapat biaya pendinginan dan pengemasan susu. Semua biaya tersebut termasuk dalam biaya produksi karena diperlukan agar produk siap dijual. Seluruh biaya produksi kemudian digunakan untuk menghitung harga pokok produksi atau HPP. HPP menunjukkan berapa biaya yang diperlukan
untuk menghasilkan satu unit produk. Informasi ini sangat penting untuk menentukan harga jual, mengevaluasi efisiensi usaha, dan mengukur keuntungan perusahaan. Komponen HPP meliputi biaya pakan, obat-obatan, tenaga kerja langsung, biaya operasional produksi, serta biaya pemanenan dan pengolahan awal. Namun, keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai wajar dari aset biologis tidak dimasukkan ke dalam HPP. Sebagai contoh, jika sebuah peternakan menghasilkan 60.000 liter susu dengan total biaya produksi sebesar Rp104.200.000, maka HPP per liter susu tersebut adalah Rp104.200.000 dibagi dengan 60.000. Hasilnya adalah Rp1.736,67. Nilai ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam menentukan harga jual yang mampu memberikan keuntungan. Sebagai kesimpulan, akuntansi biaya produksi dan pemanenan dalam peternakan berfungsi untuk mencatat biaya secara akurat, menghitung harga pokok produksi, serta menilai aset biologis sesuai PSAK 69. Dengan informasi tersebut, perusahaan dapat mengendalikan biaya, meningkatkan efisiensi, dan mengambil keputusan bisnis yang tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.